diam, bisa nggak? Kalau saya bilang bersatu, semua teriak adili Jokowi. Bersatu! 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 Itu adalah hakikat dari pertemuan ini. Dan dengan semangat itu, kita pada tanggal 18 Oktober akan menggelar Kongres Adele Jokowi. Tolong seluruh emak-emak, aktivis mahasiswa dan seluruh peserta, hidupkan handphone, kirim pesan kepada seluruh pejuang keadilan di negeri ini. Pada tanggal 18 Oktober, datang dari semua wilayah secara sukarela bersatu dan membacakan keputusan bersama untuk mengadili Mulyono. Bisa saya lanjut? Halo? Bisa saya lanjut? Bisa saya lanjut? Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen pejuang keadilan yang bergerak, berjalan dengan kekuatan nuraninya ke tempat ini, walaupun semua tempat telah ditutup oleh tangan-tangan kekuasaan. Tapi hari ini kami sampai dalam kekuatan energi silaturahmi untuk menuntut Jokowi diadili. Selaku panitia, saya dan kawan-kawan, saya Bang Refli dan kawan-kawan berterima kasih. Kami hanya mampu menyediakan tempat seperti ini. Inilah rakyat. Saya senang ada tokoh di tengah-tengah saya, Bapak Profesor Amin Rais, di usia yang sudah uzur tapi masih semangat untuk datang ke tempat ini. Sejujurnya, saya pribadi terharu. Saya tidak menyangka bahwa masih ada cahaya-cahaya di hati rakyat untuk rindu bertemu, untuk menyampaikan kesamaan sikap, untuk mengatakan kepada Jokowi berhenti mengirim pembunuh bayaran untuk meneror rakyat. Pesan sekali lagi kepada Jokowi, kamu berhenti untuk mengirim pembunuh bayaran yang bertujuan untuk membunuh demokrasi, membunuh hak konstitusi rakyat. Sikap kamu sudah sangat keterlaluan. Adili Jokowi. Oleh sebab itu, di tempat ini juga saya mau menyampaikan, digunakan sebaik-baiknya, tanpa batas. Dan saya persilakan Bang Refli untuk memandu acara. Mari kita layani rakyat dengan hati kita, dengan rasa cinta kita. Kita tidak sendiri. Kita tetap bergerak ke depan. Pastikan kalau saya teriak bersatu, bersatu, bersatu. Terima kasih. Terima kasih buat Bang Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren cerdas. Iya, kawan-kawan, ini ruangan panas sekali ya. Kita punya waktu saya kira cuma setengah jam saja ya. Lebih dari setengah jam takutnya nanti pada pingsan. Tapi di luar kita masih bisa press conference ya. Yang penting ini kita selesaikan dulu. Yang penting masing-masing tokoh akan saya minta bicara tapi 5 menit. Tapi tolong jangan ada deliknya.
Jangan sampaikan hal-hal yang bisa membuat kita punya delik. Ya. Nggak apa-apa, saya tanggung jawab. Oh enggak. Bukan. Sampaikan. Enggak. Yang ingin saya katakan itu adalah bukan. No. Jangan takut. Tinggal Tuhan aja, jangan takut. Jangan takut. Kawan-kawan. Semua delik saya tanggung jawab. Jangan takut. No. Kawan-kawan, ya, kita negara hukum. Dalam negara hukum tuh, Anda boleh ngomong sekeras-kerasnya, Anda boleh sekritis-kritisnya, tapi Anda tidak boleh menghina kemanusiaan. Kita semua manusia, makhluk Tuhan. Ya, paham? Silakan. Saya 5 menit saja. Jadi saudara, Jokowi itu melakukan 5 macam kejahatan. Jadi pertama itu kejahatan politik. Dia telah menjurubalikan konstitusi dan demokrasi secara semena-mena. Kedua, dia melakukan kejahatan sosial, yaitu dia menghina rakyat dan memuliakan kapital. Dia menginjak-injak rakyat dan dia menyembah kepada para pemilik modal. Ketiga, dia melakukan kejahatan ideologi, yaitu Pancasila tadi dikhianati. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi kemanusiaan yang zalim dan biadab. Ketiga, persatuan Indonesia menjadi perpecahan bangsa. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan perusahaan peradilan diganti dengan kerakyatan yang dipimpin oleh nafsu keserakahan, kekuasaan untuk membangun dinasti kerajaan edan-edanan. Yang kelima, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia diganti dengan kezaliman sosial buat rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan. Dan keempat, dia melakukan kejahatan ekologi, yaitu sebagian besar sumber daya alam kita telah dikuras oleh asing dengan alasan hilirisasi. Ya. Nah kemudian cepat saja. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi, yang kelima itu moral crime, ya kejahatan moral. Nah, jadi kita tahu bagaimana dia dan keluarganya tidak mengindahkan moral, tidak mengindahkan aturan agama dan lain-lain. Dan yang keenam, Sri Mulyono dibangun di atas fondasi kebohongan dan immoralitas. Ternyata keluarga Mulyono secara bukan dugalan ya sudah menghancurkan kehidupan moral bangsa Indonesia. Karena itu intinya dia harus dilensirkan, adili. Mudah-mudahan yang di langit mengizinkan itu bahwa Jokowi alias Mulyono alias Joko Pret akan berakhir hidupnya di penjara insya Allah. Ya, itu contoh yang keras ya kan. Itu maksud saya keras ya. Tapi tidak mengeluarkan kata-kata hinaan. Paham kan? Ya, berikutnya adalah dalang kita, Roy Suryo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja. Karena saya konsisten selalu bawa Petro ini. Maka yang harus kita lakukan besok adalah sebentar. Saya akan mulai dengan biasa untuk memulai pedalangan. Bunyi gonjang ganjing, langit kelap-kelap. Petro sing wis dilucuti Sekorojo. Petro saiki wis tanpa mahkota. Harus kita lakukan apa yang paling cocok? Penjara. Sebelum dipenjarakan itu lebih asik. Inilah yang paling cocok untuk Petro.
yang lain, rakyat menyanyi dengan riang gembira. Rasa lezat, hidup sehat, dunia cerah, fufu papa masuk penjara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya. Ingat ya, yang digantung itu Petro. Itu nggak ada deliknya itu. Petro yang digantung. Ya, berikutnya siapa lagi di belakang? Ini orang sama kerasa saya. Nanti Mr. Saidi dulu sambil membacakan rekomendasi. Mr. Marwan Batubara. Terima kasih Bang Refri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Tangkap dan adili Jokowi. Terima kasih. Jadi kita berkumpul di sini itu dijamin oleh konstitusi minimal pasal 28E dan F. Nah, konstitusi yang sama sudah dikangkangi oleh yang namanya Joko Widodo. Karena itu dalam usia 5 hari ya tinggal nih sampai tanggal 20 kita akan terus mengejar Jokowi, mungkin lolos sampai tanggal 20. Tapi jangan lupa setelah tanggal 20 kita akan sambut Jokowi di Solo. Bukan penyambutan terima kasih, tapi penyambutan untuk siap masuk penjara. Setuju? Jadi karena itu mulai hari ini mari kita mempersiapkan diri, galang konsolidasi semua unsur termasuk dengan mahasiswa supaya kita bisa mewujudkan penangkapan Jokowi. Seandainya dia sampai pulang tanggal 20 ke Solo, kita sudah siapkan kerangkengnya. Setuju? Baik, Anda semua sudah berjanji, tinggal bagaimana melaksanakan ini semua. Tangkap dan adili Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangkap dan adili Jokowi ya. Tentu sesuai dengan prosedur yang ada. Gak bisa kita tangkap dan adili sendiri ya. Ya, tapi saya harus memberikan kesempatan kepada kaum perempuan juga. Bapak Al-Hanid, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ada menulis surat buat kegiatan ini. Saya akan baca aja ya. Selamat siang Indonesia. Mundur atau tersungkur. Salam kebangsaan dari ujung timur tanah air Indonesia, kami bersuara. Indonesia bangkit dan berubahlah. Bergerak maju ke masa depan. Kita satu padukan hati, nalar nurani, naluri, rasa dan raga melayani samudra zaman. Layar sudah kita kembangkan, berpantang kita kembali ke dermaga. Pilihan kita adalah bergerak maju, membuang kecemasan, menambah para petinggi pembuat kecemasan di depan semestinya, supaya mereka belajar mengenali kesalahan dan dosa mereka sebagai anak-anak durhaka kepada Ibu Pertiwi yang bersusah hati. Pilihan kita adalah bergerak maju, menyelamatkan tanah air, membalik kemiskinan, menaklukkan badai bencana, menolak otokrasi dan dinasti, menghidupkan gaya hidup kebangsaan, demokratis, adil, dan tegak di atas marwah keindonesiaan untuk merancang peradaban baru. Di sini, di tengah semangat perubahan, kita menuntut para petinggi, pemerintahan, dan masyarakat baru, jadilah sungguh sebagai pemimpin, negarawan, cendekiawan, budayawan, dan kaum perempuan yang sungguh merupakan manusia dengan kemerdekaan sejati. Cukuplah satu dekade bangsa ini tersungkur
hukum, jadi saya tidak bisa bicara teriak-teriak. Jadi saya hanya titip kasus Kubu Papa sebetulnya tidak sangat sulit untuk bisa diadakan penyidikan. Makanya rekan-rekan semuanya bisa membuat laporan dimanapun berada, mulai dari polsek boleh, kapolres boleh, ya. Laporannya biasa aja Pak, mau laporan aja Pak. Ya. Nah, polsek manapun, polsek ada 5.000. Polseknya 5.000 ya seluruh Indonesia. Ada satu LP yang jadi udah cukup. Jadi nggak usah banyak-banyak, satu LP saja udah jadi. Karena polsek ada 5.000 masa nggak bisa satu pun ya. Atau bikin laporan ke dinas kominfo yang ada di kabupaten atau di provinsi. Karena undang-undang menyatakan penyidik untuk IT selain penyidik Polri adalah penyidik PPNS. Itu bukti yang kuat ya. Tanpa bukti itu nanti kasihan ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan pemerintah ke depan yang baru ya, memperhatikan betul masalah tidak ada lagi nanti orang yang hilang, orang yang meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan sebagainya. Ini jangan sampai terjadi. Kita akan titipkan supaya Indonesia adalah negara yang benar-benar aman di dunia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5.000 polsek ya, mudah-mudahan bekerja dengan baik. Kan saya jawab apa? Di belakang saya ada bintang 2 Angkatan Darat berkumis, Majen, mantan Danjen Kopassus, Pak Narko. Mana Pak Narko? Hah? Oh lagi di luar ya. Oh. Ada Brigjen Purnomo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka! Sudah merdeka belum? Kita tuntut untuk merdeka. Ya. Jokowi bilang saya Pancasila, tapi tidak mampu melaksanakan Pancasila. Banyak kesalahan. Ini katanya permintaan rakyat. Rakyat yang mana yang minta? IKN bukan. PIK bukan. Jadi IKN dan PIK harus dibatalkan. Kubu Papa harus diproses hukum. Betul? Allahu Akbar. Untung singkat padat, untuk pensiunnya bintang 1. Kalau bintang 4 agak beda-beda biasanya. Dan perempuan, saya memberikan kesempatan kepada seorang perempuan. Ya, karena itu media sudah nunggu konferensi pers bersama, jadi waktu tidak banyak lagi ya. Besok tanggal 18 tumpahkan semua ke sana. Kalau tidak dilarang. Kalau dilarang ya terlawan. Ini ada pembacaan statement dari Muhammad Saididu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap masyarakat peduli keadilan. Judulnya adalah bersihkan Indonesia dari kebohongan, keculasan dan kelicikan pemimpin. 10 tahun lalu Jokowi memimpin bangsa Indonesia di jalan sesat dan menghantarkan ke pinggir jurang dalam keadaan mogok. 10 tahun rakyat Indonesia disuguhi oleh rezim Jokowi dengan kebohongan, janji palsu, keculasan, kelicikan dan tipu muslihat yang dibungkus dengan istilah revolusi mental. Itu perusahaan mental. Nawacita yang dijanjikan berubah menjadi
dosa. Pertama, membuat utang meroket. Kedua, praktek politik dinasti disuburkan. Ketiga, membangun sistem politik sprindik. Keempat, menyerahkan kedaulatan rakyat kepada oligarki. Kelima, membuang etika dan moral ke tong sampah. Keenam, menjadikan hukum untuk kepentingan kekuasaan keluarga dan kroninya. Ketujuh, menghancurkan tata kelola pemerintahan. Kedelapan, memporak-porandakan lembaga politik, lembaga negara, dan lembaga sosial kemasyarakatan. Kesembilan, menyerahkan sumber daya alam ke asing dan oligarki, memiskinkan rakyat dan meningkatkan ketimpangan. Atas dasar itu, kami seluruh komponen pencinta keadilan, pengusur kebohongan, pembuang kelicikan dan kejelasan menyerukan: satu, dari pengaruh Joko Widodo termasuk putranya Fufu Papa yang terpilih menjadi wakil presiden lewat perselingkuhan konstitusi. Kedua, bersama seluruh rakyat Indonesia, partai politik agar bersatu mengembalikan kedaulatan kepada rakyat yang saat ini secara nyata telah diserahkan dan dipegang oleh oligarki yang dikendalikan oleh mereka dari pantai utara Jakarta. Ketiga, bersama 280 diaspora Indonesia akan menuntut pertanggungjawaban secara hukum dan politik atas segala kerusakan yang telah dilakukan oleh rezim Joko Widodo dan dinastinya. Kami telah mencatat minimal terdapat 26 jenis tuntutan hukum yang akan diajukan dan akan difinalkan dalam waktu dekat. Keempat, kami meminta agar seluruh komponen bangsa betul-betul melaksanakan bahwa kebenaran harus ditegakkan dan membela rakyat dan menyingkirkan para pembohong dari negeri ini. Kelima, kami meminta pemerintah baru agar menghentikan penggusuran rakyat yang terjadi hampir seluruh Indonesia. Kedua, mengaudit pemberian izin pertambangan, kehutanan, perkebunan. Ketiga, mengaudit pembangunan infrastruktur. Keempat, mengaudit pemberian lahan kepada para konglomerat di berbagai daerah. Kelima, meninjau ulang pembangunan ibu kota Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya, kawan-kawan semua, secara teknis sudah berakhir press conference ini. Nanti kalau ada tambahan-tambahan akan langsung saja doorstop ya. Tetapi kalau nanti bagaimananya, nah saya kembalikan kepada ketua panitia atau sekjen panitia. Ada permintaan dari Sohibul Bait, ya kan? Kalau yang minta Faisal Asgaf kita turutin. Kalau yang minta yang lain nggak boleh. Ini tamu kita. Tapi sekaligus saja dua tamu. Satu dari Lampung perempuan, satu dari Bandung. Silakan Bu Mary dan Bapak Rizal Fadila. Kita hormati orang-orang yang mau berjuang, datang jauh-jauh pakai mobil, menginapnya di masjid lagi. Luar biasa, karena tidak ada uang. Uangnya sudah habis untuk BBM, karena BBM melambung tinggi. Lady first, ya, oke. 5 menit ya. Sedikit saja. Rezim hari ini pesara
setelah tanggal 20 Oktober. Tadi saya memberikan kesempatan tamu kita dari Bandung, Bapak Rizal Fadila, tapi rupanya ada Pak Sugeng Waras juga. Kalau tidak ada kewarasan, forum ini bahaya. Karena itu kita butuh Sugeng Waras. Sudah waras, kaya lagi. Oke. Ya, Pak Sugeng Waras, Pak Rizal Fadila dulu, baru Pak Sugeng. Karena 3 menit Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang akbar? Allah. Jokowi. Kita buktikan Jokowi kecil. Kita kecilkan mulai 14 Oktober. Kemudian 18 Oktober. Tangkap Jokowi. Undang-Undang 2819/2018 itu mengingatkan bahwa nepotisme bisa ditangkap. Jokowi itu melakukan delik nepotisme bisa ditangkap. Kalau sudah ditangkap, lihat di adili Jokowi. Kalau sudah diadili, ada dalilnya menggantung itu. Pasal 11 KUHP. Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tidak dihapuskan oleh Perpres 21964 atau Undang-Undang 21964. Sebenarnya hukum gantung masih berlaku. Maka tangkap, adili, gantung Jokowi, gantung Jokowi sekarang juga, gantung Jokowi sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Rizal Fadila ini orang hukum, paham betul dia. Tangkap, adili, gantung. Tapi gantungnya jangan sekarang. Ditangkap dulu, adili dulu. Paham ya? Oke, the last but not least, Sugeng Waras. Assalatu wassalamu ya Imam al-Mujahidin. Itu adalah peringatan untuk kita. Jangan melempem, jangan ngomong doang. Tunjukkan tanggal 18. Kesimpulannya, tangkap, adili, gantung. Kita sama-sama Jokowi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada negosiasi lagi. Walaupun istana meminta ini dilanjutkan, tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jelas. Udah selesai. Selesai.